Halo, saya Liza. Saya seorang ibu pekerja sekaligus relawan di Yayasan Kesehatan Perempuan. Dalam hari Kartini ini, saya ingin berefleksi tentang potret Kartini dulu dan sekarang. Kita kalau mendengar nama R.A. Kartini itu lekat sekali ya dengan pahlawan emansipasi wanita gitu. Beliau juga yang memperjuangkan hak perempuan untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah layaknya laki-laki. Nah, bagi saya sih sosok R.A. Kartini itu lebih dari itu ya. Meskipun dia lahir dari keluarga ningrat dan bisa dibilang punya privilege, tapi beliau bisa menggunakan sumber daya atau privilege yang dia punya dengan baik, yakni untuk memberdayakan perempuan di sekitarnya gitu, yang sampai saat ini nilai perjuangannya masih tetap hidup dan menyumbangkan beragam potret perempuan di Indonesia dengan berbagai pilihannya. Nah, kalau ingat R.A. Kartini, bagi saya dia juga sosok yang mendobrak bias ya. Jadi R.A. Kartini ini kan menikah di usia yang masih relatif muda, yakni usia 24 tahun sih dari yang saya baca ya. Tapi usia 24 tahun di masa R.A. Kartini itu tuh masih dibilang sebagai perawan tua gitu loh. Karena rata-rata pada masa R.A. Kartini perempuan itu menikah di usia belasan tahun gitu loh. Ada ya yang 16, 17 ya segitulah, intinya belasan tahun lah ya. Dan R.A. Kartini sempat menolak untuk menikah. Ia pun akhirnya menikah itu juga karena merasa kasihan kepada ayahnya yang kesehatannya melemah gitu loh. Akhirnya dia menerima pinangan pernikahan dengan Bupati Rembang yang selisih usianya juga jauh dari R.A. Kartini. Itu pun R.A. Kartini mengajukan syarat bahwasanya beliau masih diperkenankan untuk memperjuangkan mimpi-mimpinya meskipun sudah menikah. Nah, sayangnya perjuangan R.A. Kartini berhenti ketika dia meninggal ya, istilahnya meninggalnya juga masih relatif muda. Jadi R.A. Kartini itu meninggal di usia 25 tahun 4 hari pasca melahirkan. Dari berbagai sumber yang saya baca sih, R.A. Kartini ini meninggal akibat pendarahan dan tekanan darah tinggi gitu. Kalau sekarang preeklamsia kali ya namanya ya, kalau nggak salah loh ya gitu. Tapi fenomena preeklamsia itu juga masih sering terjadi ya. Bedanya mungkin kalau sekarang layanan kesehatannya itu jauh lebih canggih gitu, sudah bagus gitu lah ya. Pada masa R.A. Kartini juga angka kematian ibu memang masih sangat tinggi ya. Jadi kalau tidak salah itu dalam surat yang pernah dikirimkan Kartini kepada sahabat penanya Estella, siapa sih lupa saya namanya tuh. Jadi dalam surat itu Kartini mengatakan bahwasanya pada masanya itu tiap tahunnya tuh sekitar 20.000 ibu meninggal dunia pasca melahirkan gitu. Angka itu sangat tinggi ya. Pertama mungkin karena layanan kesehatannya juga yang belum memadai gitu. Terus ada faktor ya karena ada kan ibu hamil yang punya komplikasi. Nah, di sisi lain pada era itu kan banyak sekali perempuan yang menikah di usia yang masih belia gitu, di mana sistem reproduksinya masih belum matang gitu. Kemudian masih membagi nutrisi ya antara istilahnya berebutan lah, hamil di usia yang relatif muda ya, khususnya di bawah 20 tahun itu rentan berebutan nutrisi antara ibu dengan bayi yang dikandungnya gitu. Nah, ini kenapa hamil di usia di bawah 20 tahun itu juga termasuk kategori kehamilan yang beresiko ya. Sependek pengetahuan saya sih itu sih gitu. Nah, terus gimana nih kondisi ibu sekarang nih pada masa sekarang nih? Ya sebenarnya sih kondisi ibu sekarang itu jauh lebih baik ya. Angka kematian ibu memang kalau perbandingannya di eranya Kartini itu sudah menurun ya. Tapi masih dibilang tinggi juga gitu, apalagi ketika pandemi terjadi gitu. Jadi dari data Kemenkes yang dipaparkan itu pada tahun 2021
angka kematian ibu itu mencapai sekitar 6.865 orang. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2019, yakni sebanyak 4.197 orang gitu. Wow, menurut saya sih tinggi ya. Mungkin ada beberapa faktor sih ya. Mungkin pada masa pandemi itu layanan kesehatan itu difokuskan pada penanganan pandemi gitu. Tapi menurut pemaparan PLT Dirjen Kemenkes juga mengatakan bahwa faktornya itu diantaranya itu karena akses layanan kesehatan, terus kualitas dan mutu layanan kesehatannya juga masih rendah. Kemudian minimnya pengetahuan perempuan terkait cash pro, kemudian terlambatnya penanganan deteksi dini, kehamilan yang berkomplikasi atau beresiko, serta regulasi yang tumpang tindih gitu. Jadi memang itu mungkin hal yang perlu diperbaiki ya untuk sekarang ya gitu. Jadi kita kalau flashback lagi, RA Kartini itu juga bagi saya itu kayak pahlawan HKSR ya, pahlawan hak kesehatan seksual dan reproduksi gitu. Dia mendobrak bias bahwasanya dia tidak ingin menikah di usia yang sangat belia. Secara tersirat dia menentang sekali perkawinan anak gitu. Kalau di Indramayu ada tokoh perempuan juga, seorang penyintas pernikahan anak, yakni Rasminah gitu ya. Di Indramayu kan juga sempat tuh ada angka pernikahan anak sempat tinggi gitu, dan Rasminah ini adalah salah satu tokoh sentral di Indramayu yang dia berhasil memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan dia mengajukan bahwasanya pernikahan itu batas usianya di 19 tahun ya, dan itu berhasil gitu. Tapi sayangnya pas pandemi ini juga di Indramayu angka dispensasi pernikahan juga sempat naik juga gitu. Nah, tadi kalau ngomongin itu perempuan dari kondisi cash pro-nya ya gitu, kondisi HKSR-nya. Nah, kalau sekarang potret dari segi tokoh ya. Sekarang mungkin kita sering melihat sosok perempuan di TV dan di dunia nyata dengan beragam profesi gitu, dengan beragam pilihan hidupnya. Kalau di TV mungkin kita tahu Najwa Shihab, dia orang yang sangat tegas juga. Kemudian ada Ibu Susi yang dia meskipun lulusan SMP tapi beliau berhasil memberdayakan nelayan di sekitarnya gitu. Kemudian ada Cinta Laura Hill, ini mirip-mirip juga sama RA Kartini ya. Jadi Cinta Laura ini selain cerdas dan punya privilege, punya pengaruh sebagai selebritis yang dikenal oleh anak muda, dia juga peduli pada pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Jadi dia juga kalau nggak salah bikin sekolah juga gitu untuk pemenuhan hak pendidikan anak-anak yang kurang mampu gitu. Sangat luar biasa sekali ya. Dan masih banyak lagi sih seniman perempuan yang sering kita lihat di panggung hiburan Indonesia gitu. Kalau di dunia nyata banyak banget gitu perempuan ya yang dia itu sebagai ibu rumah tangga, perempuan pekerja juga dengan beragam profesinya gitu. Tentunya itu pilihan-pilihan yang sangat baik ya, menandakan bahwa perempuan bebas memilih itu mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi pekerja atau jadi ibu pekerja, itu tidak menjadi masalah selama orang-orang di sekitarnya pun memberikan support yang baik gitu loh. Mungkin bagi ibu pekerja ada juga yang bekerja di sektor pertanian, mungkin ada yang jadi petani, kemudian ada yang jadi nelayan, kemudian ada buruh migran, buruh pabrik, guru, aktivis perempuan, kemudian macam-macam lagi. Dan istilahnya sebenarnya memang bisa memilih gitu. Tapi ada keniscayaan juga ya, pandangan-pandangan masyarakat yang menganggap ngapain sih perempuan berkarir gitu, perempuan itu tugasnya cuma ngasuh anak gitu, padahal ya enggak juga gitu. Tugas pengasuhan anak itu kan tugas bersama, enggak cuma ibu aja, enggak cuma perempuan aja gitu, ada andil laki-laki gitu. Sederhananya sih gini sih, kita bikin anak bareng-bareng nih ya, bukan menganggap anaknya sebagai benda ya, tapi istilahnya seperti itu kan, kita bikin anak bareng-bareng, yang ngurusnya juga bareng-bareng gitu, jangan dibebankan kepada perempuan semata gitu loh. Dan itu masih sering terjadi, maksudnya
kadang ada perempuan yang memilih berkarir sambil mengurus anak, itu kadang dapat komentar negatif dari orang di sekitarnya gitu. Ih anaknya nanti nggak keurus, ih kamu tuh kurang ajar, yang cari nafkah itu laki-laki bukan perempuan. Banyak sekali ya pandangan-pandangan seperti itu gitu. Itu ada sebuah keniscayaan dari karena pandangan laki-laki yang mencari nafkah, perempuan yang mengasuh anak itu sudah mengakar sejak dulu, bahkan jauh sebelum RA Kartini lahir di dunia ini gitu loh. Nah, kalau di pendidikan juga perempuan sekarang bebas istilahnya mau ngambil sekolah sampai jenjang mana gitu. Kalau ngomongin jurusan juga, perempuan juga sekarang ada tuh yang kuliah di jurusan teknik atau sekolah di SMK ngambil jurusan otomotif, yang selama ini lekat sekali dengan dunia laki-laki. Padahal mah entah itu otomotif atau teknik itu nggak melulu tentang dunia laki-laki ya, semua bisa gitu, bisa masuk ke dalam bidang itu gitu loh. Ini bukan soal jenis kelamin tapi lebih kepada skill aja gitu. Terus apalagi ya, ada juga sih stigma ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu, toh nanti juga ngurus anak gitu, nggak perlu lah sekolah tinggi-tinggi, buang-buang duit aja gitu. Bahkan saya sendiri juga menerima komentar kurang tidak menyenangkan ya dari orang yang saya kenal, sarjana kok jadi ibu rumah tangga gitu. Apa sih yang salah dengan menjadi ibu rumah tangga? Tidak ada yang salah ya. Jadi memang perempuan itu menurut saya bebas memilih gitu, mau jadi apapun yang dia mau gitu loh. Karena yang tahu kemampuan ya diri kita sendiri gitu loh. Untuk apa? Memang agak susah, tapi memang ada baiknya kita tidak perlu mendengarkan omongan-omongan negatif seperti itu gitu, karena ya kehidupan kita dan mereka yang berkomentar itu pasti berbeda gitu loh. Tapi memang saya juga mendapat komentar seperti itu, kuliah tinggi-tinggi ujungnya jadi ibu rumah tangga gitu. Padahal apa yang kita dapat dari pendidikan, baik dari sekolah maupun luar sekolah, itu tidak hanya bermanfaat untuk bekerja ya, tapi juga untuk kehidupan, baik berkeluarga ataupun tidak berkeluarga, kayak gitu sih gitu. Untuk layanan kesehatan perempuan juga perlu sekali peningkatan agar layanan kesehatan itu lebih inklusif ya. Jadi sebenarnya kalau bicara layanan kesehatan bagi perempuan itu khususnya tentang kesehatan reproduksi itu masih sangat minim. Pertama, minimnya kepedulian masyarakat tentang Kespro ini sendiri. Kedua gitu, layanan kesehatannya juga masih belum inklusif gitu. Kadang orang tuh datang ke puskesmas atau ke klinik kebidanan itu ya kalau ada masalah aja, atau maksudnya dalam masalah, kalau ke bidan tuh ya kalau ada masalah kehamilan aja. Kalau ke puskesmas itu ya kalau kamu mau periksa kehamilan atau sakit gitu. Padahal lebih dari itu kita bisa juga berkonsultasi tentang seputar kesehatan reproduksi secara komprehensif gitu loh. Nah, ini juga yang mengakibatkan banyak remaja perempuan yang enggan mengakses layanan Kespro. Kemudian juga jadi istilahnya minder gitu, mau datang duluan. Akibatnya ya mereka nggak dapat informasi yang baik dan benar ya tentang Kespro, pubertas, kayak gitu-gitulah. Ini sangat disayangkan sekali gitu loh. Kemudian saya juga pernah tuh waktu sebelum nikah, itu sebulan sebelum nikah tuh saya punya inisiatif screening kondisi kesehatan reproduksi saya sendiri gitu di dokter spesialis kandungan ya. Nah waktu itu di meja registrasi tuh saya ditanyain namanya apa, nama suaminya siapa gitu. Saya kaget gitu, wah penting banget ya nama suami ditanyain gitu. Saya pikir cuma di klinik situ aja gitu. Saya kan terus jelasin, saya di sini saya belum bersuami pak gitu. Saya di sini cuma ini gitu. Itu laki-laki juga sih petugasnya gitu. Saya di sini cuma mau memeriksakan, mau mengecek apakah kondisi Kespro saya bagus, apakah saya juga punya gejala PCO kayak gitu kan, PCOS gitu loh. Nah ternyata di klinik dokter spesialis kandungan yang lain
di tempat yang lain juga sama gitu. Itu sekarang petugas registrasinya perempuan, tapi ditanyain juga nama suaminya siapa gitu. Menurut saya sih pertanyaan nama suaminya siapa itu nggak penting ya. Itu tuh kayak menunjukkan kesan bahwa yang mengakses layanan kesehatan di situ tuh hanya orang yang sudah menikah, padahal kan enggak. Kita tuh bisa juga di situ cek IPV harusnya bisa untuk mengakses layanan kesehatan kondisi cash pro kita gitu, mungkin terkait dengan tes dini kanker serviks, kemudian infeksi menular seksual gitu, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya gitu yang terjadi gitu, itu kan jadi belum lagi nih, kita nggak semua perempuan itu bernasib beruntung gitu hamil didampingi oleh suaminya atau pasangannya gitu loh. Ada juga dia itu korban kehamilan tidak diinginkan yang ditinggal oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi menurut saya ada behind the story perempuan itu banyak gitu. Ketika menanyakan nama suaminya siapa, itu mungkin rasanya akan berbeda bagi tiap perempuan ya yang datang berniat untuk mendapatkan informasi yang berkualitas seputar cash pro-nya gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya potret perempuan Kartini sekarang gitu. Jadi memang sebenarnya kita itu sudah banyak sumber daya, tapi baik di pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya hanya saja masih belum maksimal, masih belum optimal. Ini dilatar belakangi oleh budaya, pandangan, stigma yang masih mengakar di masyarakat terhadap perempuan. Itu saja refleksi dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga masih banyak perempuan yang terus berusaha berdaya untuk melawan ketidakadilan saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa.